Grup band Raja bertandang ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Di sana, Raja meminta jaminan perlindungan kepada Kedutaan Besar Malaysia. Mereka ingin dijamin keselamatannya jika suatu saat diundang lagi untuk konser di Malaysia. Sebelumnya, Raja pada Selasa lalu telah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Di sana mereka meminta perlindungan setelah mengetahui dua pelaku utama pengancaman pembunuhan dibebaskan polisi Malaysia. Polisi Malaysia membebaskan kedua pelaku karena pelaku membayar uang jaminan. LPSK pun menindaklanjuti permohonan perlindungan keselamatan tersebut dengan berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Sebelum ke LPSK, Raja juga meminta perlindungan kepada Barreskrim Polri Senin lalu. Mereka terus dihantui peristiwa traumatis yang mereka alami usai konser di Johor Bahru. Ancaman yang disampaikan langsung para pelaku terjadi usai Raja menggelar konser di Larkin Arena Stadium Johor Bahru, Malaysia beberapa hari lalu. Tanpa mereka ketahui awal mulanya, seorang penyelenggara acara tiba-tiba membuat mereka masuk ke dalam sebuah bilik. Di sana mereka menerima ancaman dari Rezan dan Muren, keduanya dari Mimosa Event and Entertainment. Pemerintah Malaysia merespon cepat, namun setelah kedua orang tersebut membayar uang jaminan, keduanya dibebaskan. Selanjutnya dalam unggahan media sosial vokalis Raja Ian Kasela, terlihat sebuah video unggahannya yang memperlihatkan persidangan terhadap kedua pelaku sedang berlangsung di Malaysia. Ian dan rekan-rekannya kemudian berharap agar kasus ini diakhiri dengan keadilan dan mereka bisa dengan aman berkonser kembali di Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja kita bahas bersama dengan kedua narasumber yang kini sudah bergabung secara virtual. Ini sudah ada vokalis Raja, Mas Ian Kasela. Mas Ian, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Gina, Mbak Gita. Waalaikumsalam. Kemudian juga sudah bergabung pakar hukum internasional, Mas Ogian Hafiz Juanda. Mas Ogi, pagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak Gita, Mbak Gina. Oke. Sehat-sehat semuanya ya Mas ya. Saya mungkin awali langsung ke Mas Ian. Mas Ian, bagaimana kemudian update sejauh ini ya? Sejauh ini kan juga band Raja sudah meminta perlindungan kepada LPSK. Ini prosesnya seperti apa update-nya? Jadi sekarang ini kalau tadi kita sudah lihat itu video pendek singkat itu adalah cuplikan dari saya tangkap gambar itu dari media yang ada di Johor yang menyaksikan pengajuan sidang. Dan saya dengar informasi juga bahwa si orang pelaku yang memang kita lihat itu pelaku tidak mengakui adanya tindakan intimidasi ataupun ancaman pembunuhan tersebut. Maka yang saya dengar lagi informasinya bahwa sidang akan berlanjut pada tanggal 3 bulan Mei nanti. Seperti itu. Oke, Mas Ian, sebelum ke perlindungan mungkin ya Mas ya, kita fokus dulu. Sebetulnya cerita lengkapnya waktu kejadian itu seperti apa sih Mas? Karena kan banyak sekali versinya. Itu mendadak banget, Pak. Betul. Gini, yang saya tegaskan dulu mungkin di sini tidak ada miskomunikasi sama sekali dengan Raja. Tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Karena kami menyadari, kami punya keyakinan bahwa yang namanya kesalahpahaman ataupun itu adalah hanya dua, Mbak. Yaitu jika ada pertemuan dan jika ada percakapan, maka suatu saat pasti akan ada yang namanya miskomunikasi, kesalahpahaman itu. Tapi di sini kami dengan si pelaku tidak ada sama sekali komunikasi, tidak ada sama sekali perbincangan atau percakapan pertemuan tersebut. Maka kami menganggap ini memang tidak ada sama sekali yang dimaksud oleh pihak pelaku bahwa ini kesalahpahaman. Terlepas dari itu, kalau mereka dengan si pihak penghubung lah ya, agent ini, itu urusan mereka. Kalau dengan kami tidak ada konfirmasi apapun, terkecuali kami sukses melakukan konser. Nah, after konser itu secara mendadak tiba-tiba langsung kami di-skap dalam kamar. Kenapa kami bilang kami di-skap? Karena ruangan tersebut dikunci dan dihalangin oleh hampir 15-an orang bodyguard. Dan dia masuk dua orang ini berserta dengan bodyguard 15 orang itu langsung saja menendang meja dan langsung memaki-maki, mencaci maki dengan sangat biadab, kami anggap. Sehingga kami sendiri juga agak sedikit shock, sangat-sangat bingung. Kami kira ini ada apa? Surprise kah? Karena rasa bahagia mereka konser sukses, tapi kok semakin kesini terus mengintimidasi, terus menekan, terus membentak, sampai kami itu boro-boro mau membela diri. Kami bertiga ini boro-boro, saya sendiri dan Mas Maudi serta Mas Seno, boro-boro mau membela diri. Saya mau bertanya pun dibentak. Dan saya saat mau mereda emosi dia, karena saya menganggap tidak ada perselisihan apa-apa,
saya mencoba mendekat merendah, saya malah didorong dan saya terduduk. Setelah saya mau coba bangkit lagi, itu yang langsung dibetergian, dimaki-maki dengan kata-kata you. Itu saya ingat banget, annoying banget di kuping saya. Kami bertiga itu ditunjuk, kami tertunduk ditunjuk, itu dia sebut you orang Indonesia macam-macam, you balik lagi ke Malaysia, you I denger ada di Johor, Kuala Lumpur atau dimanapun I cari, you mati. Itu jelas banget, Mbak, annoying banget di kuping kami. Itu yang membuat kami sampai detik ini masih khawatir. Apalagi setelah persidangan kemarin dia, oke lah, itu hak dia, Mbak ya. Hak setiap orang untuk menolak. Itu terserah, nanti kita buktikan aja dalam persidangan. Namun, sangat menyesal. Walaupun memang itu masing-masing setiap negara kan punya undang-undang dan ketentuan hukum sendiri. Dan di sana, Mas Ian. Mas Ian, sebelum cerita lebih jauh lagi, Mas Ian, sebentar, mohon maaf saya potong dulu. Itu yang melakukan memang dari pihak IO atau sebetulnya siapa sih, Mas? Dan alasannya itu apa? Apa yang disampaikan waktu itu? Mereka itu event organizer kah? Atau halo Mbak? Halo? Jelas Mbak? Halo, jelas Mbak? Oke. Ya, silakan. Jadi saya itu tidak paham sampai saat ini, mereka itu sebutannya penyelenggara kah, event organizer kah, promotor kah? Yang jelas Raja berhubungan dengan semacam agent. Yang mengontrak kami adalah pihak tengah. Yang mengontrak Raja dari awal sampai Z, komunikasi itu selalu dari pihak tengah. Nah, mereka ini saya tidak paham disebutan mereka ini event organizer, promotor, atau penyelenggara. Nah, tapi yang jelas yang melakukan intimidasi pembunuhan ini adalah dari pihak yang punya acara ini, bukan si yang mengontrak kami. Halo? Oke. Dan saat ini tadi Mas Ian Kasela juga sempat menyebutkan ya bahwa proses sidang ini juga masih terus berlanjut gitu ya, Mas ya? Betul. Jadi sidang kita ini, sekarang, ya. Halo? Silakan lanjutkan, Jadi Mas. sidang ini, kemarin itu saya dapat informasi setelah putusan si pelaku tidak mengaku dan akhirnya hakim ataupun pengadilan memutuskan untuk tanggal 3 bulan Mei 2023 besok sidang akan dimulai. Cuman yang saya sesalkan, memang hukum di sana itu kan yang berlaku adalah jika mampu membayar uang jaminan mereka dibebaskan. Padahal ancamannya 7 tahun yang saya tahu. Oke, itu yang dikhawatirkan oleh Mas Ian ya. Nanti saya akan kembali lagi ke Mas Ian soal itu. Mas Ian ditahan dulu. Iya. Oke, ditahan dulu, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Ogi kalau gitu. Mas Ogi, kalau perspektif hukum internasional memandang kasus seperti Mas Ian ini bagaimana ya? Iya, Mbak Gita dan Mbak Gina ya. Sebenarnya kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Ian, apa yang dialami oleh Bang Ian ya, dari Ben Raja, tentu ada beberapa aspek ya, aspek pidana dan juga ada aspek internasionalnya. Mungkin saya menyoroti masalah tentang apa yang disampaikan masalah tersangka kemudian dilepaskan. Nah, ini patut kita pertanyakan ya. Kalau di Indonesia sendiri ya, ada sejumlah kriteria dan syarat-syarat tertentu ya. Kenapa kemudian seseorang yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan pidana itu kemudian dilakukan penahanan. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kemudian seseorang yang kemudian diduga melakukan satu tindakan pidana ya, dengan melakukan pengancaman yang akan membunuh seseorang, kemudian di negara Malaysia kemudian tidak dilakukan penahanan. Karena kalau di Indonesia sendiri ya, ada syarat objektif dan syarat subjektif ya, kenapa kemudian seseorang dilakukan penahanan. Kalau kita melihat secara subjektif dan secara objektif, misalnya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian kepolisian atau aparat penegak hukum di Malaysia untuk kemudian melakukan pelepasan atau pembebasan terhadap seseorang yang jelas dan telah nyata ingin melakukan dalam tanda kutip pembunuhan terhadap Ben Raja ya. Ini menjadi satu pertanyaan besar juga, kenapa kemudian dilakukan pembebasan atau pelepasan terhadap mereka ya. Mungkin itu, Mbak. Oke, ini kan tadi sudah jelas ya disebutkan oleh Mas Ian berdasarkan kronologi, ancaman ada, penyekapan ada. Ini bagaimana kemudian penjelasannya? Apa yang kemudian nanti bisa dilakukan oleh Mas Ian? Karena kan sidang ini masih akan ditunda, masih akan 3 bulan lagi. Jadi ini upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda Mas Ogi dan juga Mas Ian. Sesaat lagi kami kembali.
kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan yang menggantung ke Mas Ogi dulu ya. Mas Ogi tadi pernyataan dari Bang Ian ini menyatakan sidang ini ditunda masih 3 bulan lagi dan pelaku ini memang sudah membayar uang begitu ya, jadi Jaminan ya? uang jaminan. Jadi memang akhirnya baru kemudian diproses lagi 3 bulan kemudian. Jadi apa sih sebenarnya langkah hukum yang mungkin bisa dilakukan? Karena kan bagaimanapun juga ini kan pasti Bang Ian ini juga merasa terancam gitu. Langkah hukum seperti apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu masih menunggu sidang sampai 3 bulan lagi? Ya, ya. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada beberapa aspek yang kemudian ada di dalam apa yang dialami oleh Bang Ian dan teman-teman di Band Raja ya. Dalam aspek internasional memang kita perlu mengingat bahwa Bang Ian sebagai warga negara Indonesia, kemudian tempat terjadinya perkara itu atau kejadian itu ada di Malaysia. Sehingga ada jurisdiksi yang berbeda antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Dan kasus ini sudah masuk di dalam tahap kepolisian di sana hingga sampai pada saya kalau tidak salah persidangan pertama ya. Nah, jurisdiksi yang berbeda inilah kemudian menjadi batu sandungan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak intervensi ya terhadap kasus ini. Tetapi mungkin kemudian kalau kita ingin ya, kita dapat meminta bantuan dari tentu dari perwakilan pemerintah kita di negara lain ya, mungkin KBRI atau KJRI untuk kemudian melakukan koordinasi, melakukan pendampingan dan komunikasi ya untuk dapat kemudian mendorong atau mempercepat kasus ini agar bergulir ya. Karena tentu hal ini perlu menimbulkan suatu kepastian agar kemudian Bang Ian dan teman-teman juga merasa nyaman. Sehingga yang mungkin bisa kita lakukan adalah tadi melakukan koordinasi dengan KBRI, KJRI sebagai perwakilan dari warga negara Indonesia di sana ya. Seperti itu. Karena tugas dari KBRI itu adalah memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara kita yang ada di negara lain. Seperti itu. Oke, jadi yang bisa dilakukan itu ya harus koordinasi dengan perwakilan pemerintah setempat, pemerintah Indonesia setempat di sana ya, karena nggak bisa melakukan intervensi secara personal karena ada pertimbangan yurisdiksi tadi. Saya mau ke Mas Ian Kasela kalau gitu. Mungkin di segmen ini juga tadi menyambung apa yang disampaikan Agita ya, kita fokus ke perlindungan kali ya, karena kan Mas Ian juga sempat atau sudah ya Mas Ian ya mengajukan perlindungan ke LPSK dan juga Barreskrim, itu betul ya? Jadi kita kemarin terus mencoba, kita kan tidak tahu Mbak ya masalah ini seperti apa karena kita tidak ada pengalaman sama sekali. Kita mencoba ke Barreskrim, ternyata dari Barreskrim tidak ada yang bisa kita temuin. Terus akhirnya saya mencoba berhubungan dengan Bang Adian Apitokulu. Kebetulan nama beliau juga ya lumayan pernah kenal lah sama beliau. Saya coba minta arahan beliau coba bilang ke LPSK. Oke, saya pun relate gitu loh, saya merasa nyambung. Kenapa saya bilang nyambung? Memang yuridiksi hukumnya adalah di Johor di Malaysia. Tapi kami sekarang kan sudah ada di Indonesia. Yang kami khawatirkan ini adalah saat ini bukan kami balik lagi ke sana. Yang kami khawatirkan saya dan teman-teman Raja beserta anak kami yang ikut di sana dan keluarga kami, anak istri kami, takutnya ya kami khawatirkan. Dia ini kami melihat dia punya power, Mbak. Dia ini punya power, dia punya backup kemungkinan yang kami analisa. Dia ini punya uang, dia punya materi, dia pun mempunyai emosi yang sangat tinggi. Yang kami khawatirkan dia bisa menyeberang ke Indonesia. Karena Raja ini kan paling gampang, Mbak. Kita khawatir, bisa aja dalam waktu dekat kita ada event musik di Jakarta, kemungkinan dia bisa mungkin ada di sini. Karena intimidasi dia ini memang mungkin mudah-mudahan sih bisa merasakan. Kami sih tidak berharap ikut merasakan, tapi kalau bisa merasakan apa yang terjadi saat itu, Mbak. Ini benar-benar biadabnya tuh nauzubillah min dzalik. Kami itu benar-benar diperlakukan seperti orang yang pernah membunuh, seperti orang yang pernah membuat jahat banget. Padahal kami tidak tahu apa-apa. Nah, efek dari itu loh. Saya tuh sampai trauma saya, Mbak ya. Trauma saya. Perjalanan saya dari Johor ke Kuala Lumpur itu menempuh 4 jam kurang lebih pagi itu. Begitu istirahat di peristirahatan, si driver minta waktu istirahat. Pak, saya izin mau minum kopi, boleh? Karena dia juga capek karena semalaman tidak tidur. Oke. Begitu berhenti di peristirahatan, tiba-tiba mobil kami berhenti, saya tidak tahu ya, mungkin nggak tahu kenapa secara kebetulan, itu di belakang ada mobil sedan warna biru, dikendarai oleh 4 anak muda, berparaskan, mohon maaf, tidak ada bermaksud ras, India kayak gitu, kayak yang melakukan kepada kami, 4 orang turun dan saya pas turun juga. Ini yang tidak disengaja pas saya turun, kami berpandangan, dan dia menunjuk ke arah saya. Mungkin yang dimaksud dia adalah, dia ngefans sama saya. Tapi saat dia menunjuk itu, trauma saya kan
mengingat kejadian yang sebelumnya, saya takut, saya kabur Oke, Mas ternyata Ian. dia mengejar. Ternyata Ya. dia mengejar, ini kan lucu. Mas Dia Ian, mengejar. kita cukup Saya pikir kita memahami sekali lagi kita memahami apa yang Mas Ian dan juga teman-teman rasakan mengenai perlindungan itu tadi. Mungkin saya mau ke Mas Ogi, singkat saja Mas Ogi. Ini untuk status perlindungan yang sudah diajukan ya oleh Mas Ian ke LPSK Barreskrim itu gimana statusnya dengan case seperti Mas Ian ini? Iya, sebenarnya begini. Memang kemarin kita mendengar bahwa Wakil Ketua LPSK ya, Bang Edwin itu kan sudah menyambut ya, menerima kedatangan Bang Ian serta teman-teman ya. Juga saya dengarkan bahwa siap untuk melakukan menjamin keselamatan serta memberikan dukungan. Tetapi ini kan sifatnya informal ya. Maka kemudian kita kalau di dalam prosedur untuk meminta perlindungan dari LPSK itu, kita memang ada beberapa syarat ya, mulai dari mengajukan permohonan secara resmi atau secara formal kepada LPSK. Kemudian LPSK kemudian akan menilai syarat-syarat administratif dan juga syarat-syarat lainnya apakah sudah terpenuhi atau tidak untuk dilakukan assessment hingga keluarlah satu keputusan yang tertulis apakah LPSK kemudian akan memberikan perlindungan atau tidak. Tetapi saya melihat bahwa kalau kita mengacu kepada kepanjangan saja dari LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bang Ian dan teman-teman ini merupakan saksi sekaligus juga korban. Nah, seharusnya memang dalam analisa saya bahwa sebagai seorang saksi dan sebagai seorang korban, apalagi ini ancamannya adalah ancaman pembunuhan ya. Maka saya rasa secara kriteria Bang Ian sudah bisa dikatakan untuk memenuhi ya, untuk diberikan perlindungan. Kalau kita melihat di dalam LPSK itu ya, salah satu syaratnya adalah adanya ancaman yang membahayakan saksi dan korban, ya kan, dan menimbulkan kalau saya tidak salah ada cedera psikologis dan mental yang luar biasa pada saksi dan korban. Nah, inilah kemudian syarat yang sudah dipenuhi oleh Bang Ian dan teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di dalam pengalaman LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, maka kalau saya tidak salah ingat ada setidaknya 12 jenis tindak pidana ya. Mulai dari pelanggaran HAM berat, mulai dari terorisme dan lain sebagainya. Memang betul tidak ada yang secara spesifik mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Bang Ian ini masuk ke dalam prioritas perlindungan LPSK. Tapi kalau kita lihat di dalam poin ke-12 ya, di antara salah satu jenis tindak pidana itu dikatakan bahwa ada tindak pidana lain yang kemudian dapat mengakibatkan posisi saksi atau korban itu dihadapkan pada suatu situasi yang sangat yang akan membahayakan jiwanya. Nah, apa yang dialami oleh Bang Ian dan kawan-kawan itu kan sudah masuk dalam kriteria tersebut ya. Sehingga saya rasa sudah tepat dan sudah betul ya kemudian kalau Bang Ian dan teman-teman kemudian mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi nanti kembali kemudian assessment itu dikembalikan kepada LPSK. Tetapi secara kriteria dan secara apa yang kita lihat dan dialami oleh Bang Ian, saya rasa ini adalah langkah yang tepat. Memang betul. Kalau kita bicara tentang LPSK, apakah kemudian LPSK dapat memberikan perlindungan nantinya kepada Bang Ian, baik secara fisik ataupun tidak ya? Karena kalau kita melihat bahwa salah satu yang dapat diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik ya. Tetapi kan kita kembali lagi bahwa ada jurisdiksi atau batas wilayah yang terlewati, artinya negara satu dengan negara yang lainnya. Saya rasa belum ada ya regulasi yang kemudian di Indonesia yang dapat memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di negara lain. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti harus gimana, Mas? Artinya LPSK tidak bisa melindungi sampai di luar Indonesia dong? Nah, ini dia. Memang belum ada regulasi yang kemudian secara eksplisit atau secara tegas mengatakan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di negara lain. Tetapi perlu kita ingat bahwa LPSK ini dapat memberikan perlindungan dalam konteks lainnya. Bisa kalau itu ada di dalam konteks luar wilayah atau luar negara ya. Kalau di dalam negeri mungkin bisa saja ya LPSK memberikan perlindungan fisik, perlindungan psikologis dan lain sebagainya yang menjadi hak-hak yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Tetapi dalam konteks luar negeri, kemudian LPSK tentu dapat melakukan kerjasama ya dengan instansi yang berwenang yang terkait dengan beberapa jaringan LPSK di berbagai negara. Nah, inilah kemudian jadi peran penting LPSK. LPSK dapat berkoordinasi dengan, kalau di Malaysia itu kalau saya tidak salah ya,
ada namanya WPA atau Witness Protection Agency ya, yang kemudian juga berhubungan dengan perlindungan saksi ya. Nah inilah kemudian yang dapat didorong loh, LPSK dapat melakukan koordinasi atau kerjasama dan komunikasi terhadap Witness Protection Agency di Malaysia untuk kemudian dapat memberikan perlindungan terhadap Bang Ian dan Tamanan ketika nanti kita ada tangkap di sana. poinnya Mas Ogi. Ya, nanti kita tunggu langkah dari LPSK termasuk Barreskrim yang sudah tadi diajukan surat permohonan perlindungan dari Mas Ian seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ogi, Mas Ian juga. Salam sehat selalu.